Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya negara Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat-sangat banyak sekali. Dengan ciri khas yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman tersebut menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Keberagaman negara Indonesia antara lain meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, antar golongan. Salah satu keberagaman yang patut kita syukuri adalah terkait kehidupan beragama yang ada di Indonesia yang sangat menjaga toleransi di antara pemeluknya. Beberapa agama yang diakui oleh negara adalah Hindu dan Buddha. Kajian sejarah mencatat perjalanan panjang hingga dua agama tersebut dapat sampai di Kepulauan Nusantara. Kedua agama tersebut ke Nusantara menambah hasanah kajian sejarah di Indonesia. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang kedatangan agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Fokus pembahasan kita kali ini meliputi mengenai teori-teori kedatangan, perkembangan, dan proses akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan masyarakat lokal di Nusantara. Tapi sebelum kita memulai ke dalam materi pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irwan Maulana Yusuf, saya dari kelas 10 dan video ini adalah tugas pertemuan kedua dari pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video ini kita akan membahas dua materi tentang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pertama, kita akan membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Dan yang kedua, kita akan membahas perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Berikut adalah beberapa peta konsep yang akan kita pelajari dalam video pembahasan ini. Pertama, sumber dari India, dan yang kedua ada berita dari Cina, dan yang ketiga ada berita dari Yunani, dan yang keempat ada sumber dan peninggalan prasasti, kitab, dan bangunan kuno. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari keempat sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada dua hal yang harus kita ketahui jika kita ingin membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Pertama, kita perlu membicarakan sumber-sumber sejarah yang menjelaskan tentang kedatangan atau interaksi bangsa India dengan masyarakat lokal. Sumber sejarah yang dimaksud meliputi sumber tertulis, benda maupun lisan. Kedua, kita perlu juga membahas mengenai teori-teori kedatangan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Maka dari itu, pada uraian materi ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah dan teori yang menjelaskan kedatangan bangsa India ke Nusantara. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari kitab Jadaka dan kitab Ramayana, tetapi tidak menyebutkan kapan India mengenal Indonesia. Kitab sastra India yang dapat dipercaya adalah kitab Mahanidesa yang memberi petunjuk bahwa masyarakat India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ke-3 Masehi. Dalam kitab Biografikum yang ditulis pada abad kedua juga disebutkan telah ada hubungan dagang antara India dan Indonesia. Dari kedua keterangan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa secara intensif terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan India mulai abad-abad tersebut, yaitu pada abad kedua sampai abad ketiga Masehi. Selanjutnya yaitu sumber dari Cina. Hubungan Indonesia dengan Cina diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Bukti-bukti yang memperkuat hubungan itu diantaranya adalah perjalanan seorang pendeta Buddha, yaitu Fahian. Pada sekitar tahun 413 Masehi, Fahian melakukan perjalanan dari India ke Yevoti atau yang sekarang adalah Tarumanegara dan kembali ke Cina melalui jalur laut. Selanjutnya, Kaisar Cina Wenti mengirim utusan ke Sivo atau yang kita kenal sekarang yaitu Pulau Jawa. Sumber yang ketiga yaitu sumber dari Yunani. Hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Cina dapat diketahui dari Claudius Ptolemaeus, seorang ahli ilmu bumi Yunani. Dalam kitabnya yang berjudul Geographike yang ditulis pada abad kedua. Ptolemaeus menyebutkan nama Labadio yang artinya Pulau Jelai. Mungkin kata itu ucapan Yunani untuk menyebutkan Yawadwipa yang artinya juga Pulau Jelai. Dengan demikian, seperti yang disebutkan dalam kitab Ramayana, bahwa Yawadwipa yang dimaksud ialah Pulau Jawa. Prasasti, kitab, dan bangunan kuno. Prasasti-prasasti tertua di Indonesia yang menunjukkan hubungan Indonesia dengan India, misalnya Prasasti Mulawarman di Kalimantan Timur yang berbentuk dupa. Semua prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawan. Kemudian kitab kuno. Kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia biasanya ditulis pada daun lontar yang ditulis dengan menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno yang juga merupakan pengaruh dari bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawan. Selain prasasti dan kitab kuno, peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan juga meninggalkan bangunan kuno. Bangunan-bangunan kuno yang bercorak Hindu ataupun Buddha terdiri atas candi, stupa, relief, dan arca. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu yang berkembang di India. Agama dan kebudayaan Hindu disesuaikan dengan kebudayaan dan kepercayaan asli Indonesia yang berintikan pemujaan roh leluhur atau bisa kita sebut animisme dan dinamisme. Dalam bidang sastra pun terjadi penyesuaian, misalnya huruf Pallawa berubah menjadi huruf Kawi dan huruf Jawa kuno. Demikian pula dalam seni bangunan, bentuk candi yang ada di Indonesia dan dengan yang ada di India tentu sangatlah berbeda. Nah, setelah kita mempelajari tentang sumber-sumber yang menjadi kaitan terkait masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara, sekarang kita akan beralih ke teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ada beberapa teori yang berhubungan dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Nah, dalam beberapa sumber dan teori yang sudah kita jelaskan tadi, terlihat bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India ini merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses tersebut, akan tetapi proses hilirisasi sendiri adalah sesuatu yang terpisah dari proses perdagangan. Akibat proses ini terjadi perubahan dalam birokrasi pemerintahan. Perubahan ini memang dapat berakibat pada jalannya perdagangan, tapi inti perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Hal ini bukan hanya berlaku di bidang-bidang yang jelas bergerak agama seperti sastra, seni rupa, dan seni bangunan suci, tetapi juga berpengaruh pada tata cara upacara di keraton, organisasi kenegaraan, dan kelembagaan masyarakat. Nah, setelah kita membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara, dan kita akan beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara.
Teman-teman semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Bangunan-bangunan bersejarah tersebut merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia pada abad ke-5 hingga ke-15. Kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia ini menimbulkan interaksi kontak budaya atau akulturasi dengan budaya Indonesia. Tapi, apakah teman-teman semuanya tahu apa saja sih interaksi dan akulturasi tersebut? Dan apa saja pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Tentunya teman-teman semua pasti ingin tahu dong ya, apa saja sih sejarah yang terjadi pada saat perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Dan pada saat terjadinya perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu ada dua penjelasan. Yang pertama interaksi dan yang kedua akulturasi. Pertama, interaksi. Terjalinnya kontak atau interaksi antara penganut agama Hindu dengan masyarakat Indonesia maka mengakibatkan adanya kontak budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru, tapi tidak melenyapkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itulah, masuknya kebudayaan Hindu ke Indonesia tidak diterima seperti apa adanya, tetapi diolah dan disesuaikan dengan budaya yang dimiliki penduduk Indonesia, sehingga budaya tersebut berpadu dengan kebudayaan asli Indonesia menjadi bentuk akulturasi kebudayaan Indonesia Hindu. Berikut adalah hasil interaksi sebagai wujud akulturasi budaya tersebut. Yang pertama ada bahasa, 2 religi, 3 organisasi sosial kemasyarakatan, 4 sistem pengetahuan, 5 peralatan hidup dan teknologi, dan yang terakhir yaitu kesenian. Yang kedua ada akulturasi. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru tersebut merupakan hasil pencampuran masing-masing, tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga untuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sebagai berikut. Yang pertama, seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden, berundak yang merupakan unsur Indonesia asli. Candi Borobudur merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Selanjutnya yaitu seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa. Bisa kita lihat pada relief atau seni ukir yang diperlihatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Pada relief Kalamakara pada candi dibuat sangat indah. Hiasan relief Kalamakara dasarnya adalah motif binatang dan tumbuhan. Yang berikutnya yaitu seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra ke Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada juga yang berbentuk tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur atau pitutur kitab keagamaan, ada juga kitab hukum, dan wira carita atau bisa kita sebut sebagai kepahlawanan. Dan yang terakhir ada sistem kepercayaan dan juga sistem pemerintahan. Sejak masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan seorang naik perahu. Ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal
platformnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Dan yang terakhir ada sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pemerintahan yang dimaksud adalah semacam pemerintah di suatu desa atau daerah tertentu. Rakyat menganggap seorang pemimpin atau semacam kepala suku. Orang yang dipilih sebagai pemimpin biasanya orang yang sudah tua atau senior. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf apabila banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.